Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunda Fitri di channel Bunda Fitri. Baik, terima kasih. Pada kesempatan hari ini saya mau memberikan ringkasan materi terkait tanya jawab tentang Blue Copel. Lagi-lagi materi ini saya dapatkan dari training online bersama pakarnya langsung, yaitu apoteker Ibu Yani Novi, sarjana farmasi, yang saat itu difasilitasi oleh MS2I mengadakan training online terkait produk Blue Copel ini. Jadi saya membuat video ini dalam rangka membantu memudahkan mitra-mitra MSI untuk bisa memahami materi tentang Blue Copel ini menjadi lebih mudah dan lebih ringkas. Semoga bermanfaat. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya tidak membahas lagi tentang apa komposisi dari Blue Copel, apa manfaat dari Blue Copel, tapi langsung aja ke tanya jawab. Tanya jawab yang saya rangkum dari training online saat itu. Yang pertama, pertanyaannya adalah, bolehkah anak SD mengkonsumsi Blue Copel untuk mencerahkan kulit? Jawaban dari Ibu Yani, boleh. Ikhtiar dari dalam dengan konsumsi Blue Copel, ikhtiar dari luarnya yaitu dengan tetap memakai hand body lotion. Jadi untuk mencerahkan warna kulit atau manfaat skin lightening-nya itu memang Blue Copel ini tidak langsung ya minum sekali langsung putih gitu, enggak, tapi berproses dan rata-rata antara 1-6 bulan konsumsi secara rutin. Jadi seperti itu. Dan tidak membuat kulit kita menjadi putih, berbeda sekali dengan kulit asli kita, tidak, tapi lebih pada mencerahkan warna kulit atau menaikkan tone warna kulit kita 1 atau 2 tingkat lebih baik, seperti itu ya. Langsung ke pertanyaan yang kedua, kalau anak SD mau disuntik kolagen bagaimana? Kalau masalah suntik kolagen itu harus ditangani oleh dokter yang berpengalaman di bidangnya. Jadi Bu Yani tidak banyak berkomentar di sini ya. Lanjut pertanyaan yang ketiga, kandungan gulanya dari apa? Nah, kandungan gula di Blue Copel ini terbuat dari dextrose monohidrat dari bahan pati alami ya, jadi sangat aman sekali untuk dikonsumsi dan rasanya itu tidak terlalu manis. Gula dextrose ini biasanya kita jumpai di cairan infus, jadi relatif aman untuk digunakan untuk dikonsumsi. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bolehkah penderita diabetes mengkonsumsi Blue Copel? Jadi jawabannya dari jurnal yang ada belum ditemukan relevansi antara penggunaan dextrose dengan penderita diabetes. Jadi karena gulanya ini tadi kan dari dextrose ya. Jadi justru biasanya penderita diabetes itu membutuhkan yang namanya gula alami untuk bisa memproduksi insulin di dalam tubuhnya, seperti itu. Namun tetap ya, apapun yang mau dikonsumsi oleh penderita diabetes itu harus dikonsultasikan dengan dokter yang menanganinya, karena kita tidak tahu nih si penderita ini diabetesnya seperti apa, sudah stadium berapa, ada komplikasi atau tidak, seperti itu ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya yaitu pertanyaannya, Blue Copel bisakah dikonsumsi untuk yang susah BAB? Jawabannya bisa teman-teman. Karena apa? Karena salah satu kandungan Blue Copel ini kan ekstrak buah apel, dan ekstrak buah apel itu mengandung fiber yang bagus untuk melancarkan pencernaan, jadi boleh. Yang selanjutnya, Blue Copel bolehkah dikonsumsi untuk program hamil? Bisa, jawabannya bisa teman-teman, karena komposisi dari Blue Copel ini tuh tinggi banget antioksidan, dan ketika kita mengkonsumsi makanan yang tinggi antioksidan maka itu bisa membantu memperbaiki sistem reproduksi, meningkatkan kesuburan, memperbaiki kualitas sperma. Jadi boleh dikonsumsi buat pasangan yang sedang promil, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, ibu menyusui anaknya usia 5 bulan, bolehkah mengkonsumsi Blue Copel? Jawaban dari Ibu Yani adalah sebaiknya ditunggu sampai selesai ASI eksklusif 6 bulan dulu. Setelah itu baru silakan kalau mau konsumsi, gitu ya. Berarti
berarti saya sudah boleh nih, karena anak saya sudah 1 tahun lebih. Wah, kabar gembira nih bagi busui yang sudah pengen banget konsumsi si imut glukopel ini. Kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa glukopel tidak boleh untuk penderita asma? Jawabannya adalah dikhawatirkan glutathione ini menyebabkan terjadinya hiperaktif di saluran pernafasan si penderita asma ini. Lagi-lagi kita harus konsultasi dengan dokter yang menangani ya, karena asma itu ada macam-macam. Ada yang asma karena alergi, misalkan alergi dingin, alergi debu. Kalau asmanya masih sebatas alergi, kata Bu Yani tuh masih boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah asmanya itu yang sudah harus kemana-mana bawa obat yang harus disemprot-semprot seperti itu loh teman, itu nggak boleh. Dia harus dikonsultasikan dengan dokternya dulu. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah konsumsi glukopel saat haid? Jawabannya boleh. Adakah perbedaan dosis glukopel jika dikonsumsi anak-anak atau dewasa? Untuk dosisnya tidak ada perbedaan, sama saja. Jadi glukopel ini aman dikonsumsi 1-2 saset per hari, baik untuk dewasa maupun anak-anak. Pertanyaan selanjutnya, hipertensi, bolehkah konsumsi glukopel? Jawabannya boleh. Lanjut, amankah glukopel dikonsumsi untuk penderita asam lambung? Aman, asalkan konsumsinya setelah makan, diberi jeda kurang lebih 10 menit ya. Jadi disarankan yang punya asam lambung atau punya GERD atau GERD gitu, itu minimal dia harus sudah makan dan dikasih jeda 10 menit baru boleh konsumsi glukopel ini. Selanjutnya, apakah glukopel bisa dikonsumsi untuk orang yang terkena kanker? Bisa, kalau mau konsumsi tetap bisa. Kalau untuk menangkal radikal bebas dalam tubuhnya itu boleh banget, tapi glukopel ini tidak boleh diklaim untuk obat ya, dalam arti mengobati kanker, karena memang glukopel ini bukan untuk mengobati kanker. Tapi kalau dikonsumsi harian sebagai minuman yang kayak akan antioksidan tinggi itu boleh, karena ini sangat bagus untuk menangkal radikal bebas yang ada di dalam tubuh si penderita kanker. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya, apakah di pemakaian pertama efek sampingnya itu langsung terjadi? Nah, efek samping yang pada video saya yang terdahulu kan ada beberapa efek samping seperti mual, kram perut, atau alergi gatal atau ruam. Itu efek samping yang mungkin timbul ketika kita konsumsi ini, namun tidak semua orang akan mengalami itu. Saya sendiri dan Bu Yani sendiri yang konsumsi glukopel ini tidak mengalami efek samping itu sama sekali. Jadi berbeda-beda, tidak selalu ketika kita konsumsi pertama langsung kena efek sampingnya, tidak selalu, karena kondisi setiap orang berbeda-beda. Namun jangan khawatir, efek sampingnya masih di tahap sangat aman. Karena apa? Karena glukopel ini sudah dapat label GRAS dari FDA atau lembaga pengawas makanan yang ada di Amerika. Jadi efek sampingnya itu masih dikategorikan normal dan aman. Iya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, apakah komposisi apel di glukopel manfaatnya sama dengan buah apel itu sendiri? Karena manfaat apel kan bisa untuk kolesterol dan program diet. Jawabannya adalah ya, memang hampir sama. Namun jangan karena sudah konsumsi glukopel terus teman-teman tidak mengkonsumsi buah secara langsung. Jadi disarankan kalau misalkan teman-teman sudah konsumsi glukopel juga tetap mengkonsumsi buah secara langsung agar kita mendapatkan manfaatnya double gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya, bolehkah lansia usia 60 tahun ke atas mengkonsumsi glukopel? Boleh, tapi disarankan minumnya harus sesudah makan dan diberi jeda 10 menit, karena lansia itu kan sistem pencernaannya sudah tidak sebaik ketika masih remaja atau ketika kita di usia produktif ya, pasti ada penurunan fungsi lah. Lebih baik disarankan konsumsinya adalah
makan dan diberi jeda kurang lebih 10 menit. Begitu ya. Pertanyaan selanjutnya, bisakah glukopel untuk gatal-gatal? Jawabannya, jika gatal-gatalnya itu dari dalam, itu bisa kita coba konsumsi dengan glukopel. Namun proses penyembuhannya juga bertahap, tidak seperti ketika kita minum obat gatal, obat kimia ya, setelah kita minum langsung gatalnya hilang gitu. Enggak, tapi kalau glukopel ini dia bertahap penilaiannya. Terus pertanyaan yang selanjutnya, bolehkah glukopel untuk dipakai buat masker? Luar biasa ya pertanyaan mitra-mitra MSI ini. Jawaban dari Bu Yani, ahli apotekernya, karena glukopel ini sejatinya adalah obat oral, yaitu obat yang memang disarankan untuk dikonsumsi, maka tidak disarankan menggunakan glukopel ini untuk masker wajah. Kata beliau, sayang banget, habis dimasak kan dibuang tuh, dibersihin dibuang lah, lebih baik kita minum aja, kita habiskan dan kita serap semua manfaat-manfaatnya, seperti itu. Demikian ya teman-teman ringkasan materi tanya jawab terkait glukopel. Semoga bermanfaat. Kalau memang bermanfaat, silakan dibagikan video ini kepada mitra-mitra Anda agar mereka juga lebih memahami tentang produk MSI, sehingga ketika mereka prospek, sehingga ketika mereka promosi, mereka lebih yakin dan percaya diri karena mereka telah dibekali oleh ilmu-ilmu yang mumpuni, yang memadai terkait produk apa yang sedang mereka promosikan. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Go Royal Crown, bisa, yes.